Halo, pernah nggak sih Anda udah yakin banget nih sama satu pilihan? Tapi terus ragu? Atau malah jadi berubah pikiran total pas lihat ada pilihan lain? Aneh ya rasanya. Sering itu terjadi. Nah, kali ini kita mau coba gali lebih dalam nih satu fenomena menarik dari buku Thinking Fast and Slow. Kita fokus ke bab 33 ya, tentang gimana preferensi kita itu, bisa jungkir balik gitu aja, cuma gara-gara cara pilihannya disajikan atau dibandingin. Betul sekali. Kita seringnya mikir pilihan kita itu ya udah tetap gitu, stabil. Padahal, nggak juga ternyata. Nanti kita lihat gimana kalau kita nilai satu opsi sendirian aja, itu namanya evaluasi tunggal. Evaluasi tunggal, oke. Nah, hasilnya itu bisa beda banget dibanding pas kita lihat beberapa opsi sekaligus, terus kita bandingkan. Itu namanya evaluasi gabungan. Ini sering banget ngebongkar ya, inkonsistensi cara kita menilai sesuatu. Oke, jadi misi kita sekarang ini ya, membongkar kenapa sih ini bisa kejadian, terus apa artinya buat keputusan kita sehari-hari. Sumber kita punya contoh yang, jelas banget nih. Yuk kita bedah bareng. Ya, sumber kita ini menyoroti konsep inti dari bab 33 itu tadi, pembalikan preferensi, atau preference reversals. Simpelnya gini, ini kejadian pas penilaian kita kedua pilihan itu berubah drastis, tergantung kita lihatnya pisah-pisah atau barengan. Contohnya ini cukup bikin kaget loh. Dari studi tentang ganti rugi kasus hukum. Tapi ini kasus tiruan ya. Coba bayangin Anda diminta nilai dua kasus ini, tapi satu-satu. Oke? Pertama, ada anak kecil, dia kena luka bakar parah gara-gara mainan. Mainannya cacat produksi. Kasus kedua, ada bank besar, rugi jutaan dolar karena ditipu bank lain. Nah, kalau diminta nilai satu persatu nih, kira-kira mana yang dapat ganti rugi lebih gede? Kalau secara terpisah ya, atau evaluasi tunggal tadi, orang itu cenderungnya ngasih ganti rugi lebih tinggi justru ke bank yang rugi finansial. Hah? Sebentar, ke bank? Kok gitu? Padahal itu ada anak kecil luka parah loh. Nah, ini dia nih. Di sini salah satu bias kognitif kita main peran. Namanya efek jangkar atau anchoring effect. Angka kerugian bank yang gede banget itu, misalnya jutaan dolar, itu jadi kayak jangkar psikologis yang kuat gitu. Jangkar maksudnya? Angka awal itu tanpa sadar narik penilaian kita ke arah sana. Jadi kerugian bank itu rasanya kayak lebih signifikan gitu. Pas kita lihat kasusnya sendirian. Oke. Jadi angka besar itu kayak ngunci pikiran kita ya pas lihat kasus bank doang. Terus, apa yang terjadi kalau, kalau kedua kasusnya disajikan barengan, buat dibandingin langsung? Disinilah ya bisa dibilang keajaiban atau mungkin keanehan ya dari pembalikan preferensi ini terjadi. Pas kedua kasus disajikan sebelahan buat dibandingin langsung, evaluasi gabungan penilaiannya itu bisa berbalik 180 derajat. Serius? Iya, orang secara konsisten malah ngasih ganti rugi yang jauh lebih tinggi ke anak yang luka bakar tadi. Wow. Cuma gara-gara disandingin gitu. Kok bisa sedrastis itu sih perubahannya? Karena perbandingan langsung itu ngubah fokus kita. Jadi, dalam evaluasi gabungan, fitur atau aspek lain yang tadinya mungkin kurang kelihatan, itu jadi menonjol banget. Fitur lain kayak apa contohnya di kasus ini? Ya kayak rasa simpati, rasa kemanusiaan kita, kependeritaan individu, si anak itu jadi jauh lebih kuat rasanya. Dan ngalahin pertimbangan angka finansial tadi. Perbandingan ini seolah-olah maksa sistem 2 kita. Sistem 2, yang mikir pelan dan logis itu ya? Betul, pikiran logis dan reflektif kita itu jadi kerja lebih keras. Kita jadi mikiran prinsip moral yang lebih dalam gitu. Kayak penderitaan manusia lawan kerugian uang. Sesuatu yang mungkin kita abaikan kalau kita cuma pakai sistem satu, reaksi cepat kita, pas nilai satu kasus aja. Ngerti. Jadi evaluasi tunggal itu cenderung dikuasai reaksi cepat, emosi sesaat, atau ya tadi, jangkar angka itu ya, sistem satu lah. Sementara evaluasi gabungan itu micu pemikiran yang lebih membandingkan, lebih dalam, pakai sistem 2. Tepat. Ini jadi keinget sama efek pembingkaian, framing effect, yang juga dibahas di buku itu kan. Gimana cara kita nyajiin info yang sama persis, itu bisa ngasilin pilihan yang beda banget. Iya, itu contoh klasik banget. Yang penyakit Asia itu kan, kalau dibilang opsi A, selamatkan 200 nyawa, pasti mayoritas milih itu. Dibanding opsi B yang 1/3 kemungkinan selamatkan 600 nyawa, lebih berisiko. Tapi coba dibingkai sebagai kematian. Opsi C, 400 orang pasti mati, dibanding opsi D, 13 kemungkinan tidak ada yang mati.
Mayoritas malah pilih yang D, yang berisiko. Padahal kalau dihitung-hitung, opsinya sama persis. Sama persis ya, padahal. Ini nunjukin banget ya kalau preferensi kita itu ya nggak absolut gitu ya. Betul. Jadi intinya preferensi itu bukan sesuatu yang udah terpahat gitu di dalam diri kita. Lebih kayak sesuatu yang kita bangun pas proses milih itu sendiri. Dan itu sangat-sangat tergantung sama bingkai atau konteks perbandingan yang ada di depan kita saat itu. Jadi sangat cair dan kontekstual ya. Banget. Evaluasi tunggal bikin fitur tertentu kayak angka tadi jadi kelihatan penting. Tapi evaluasi gabungan bisa nonjolin fitur lain, kayak aspek emosi atau moral yang tadinya kelewat. Ini berlaku di banyak hal loh. Milih kerjaan, beli barang, mungkin milih pasangan juga bisa jadi. Waduh, oke, berarti makna pentingnya buat kita semua apa nih? Ini nunjukin betapa lenturnya ya penilaian kita, gampang goyah gitu. Sesuatu yang kita anggap paling penting di satu waktu, bisa jadi kurang penting di waktu lain cuma gara-gara ada pembanding baru. Nah, ini jadi muncul pertanyaan reflektif yang cukup dalam nih buat Anda pikirkan. Kalau preferensi kita bisa semudah itu dibolak-balik cuma karena cara penyajian atau perbandingannya diubah, sejauh mana sih kita bisa percaya sama intuisi atau kata hati kita pas lagi ambil keputusan penting? Apa rasanya benar itu udah cukup? Dan mungkin ini ya sebagai pemikiran penutup buat Anda bawa pulang, mengingat betapa lenturnya preferensi kita ini, perlu nggak sih kita secara sadar gitu, ngelatih diri buat selalu coba lihat satu pilihan dari banyak sudut pandang, atau aktif nyari pembanding lain yang relevan sebelum mutusin sesuatu yang besar? Mungkin tujuannya biar pilihan kita lebih kokoh ya? Iya, biar nggak cuma jadi korban dari cara informasi itu kebetulan aja tersaji di depan mata kita, gitu kan? Nah, ini sesuatu buat direnungkan lebih lanjut.